Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deananda Febrianti, NIM 9312094919, kelas advokasi C. Saya dari kelompok 5 akan mereview hasil makalah dari kelompok 10 yang berjudul Pendampingan dan Penanganan Perkara Perdata. Yang pertama yaitu perkara perkawinan dan perceraian. Perkara perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Negara telah mengatur terkait batas minimal untuk melakukan perkawinan, yaitu usia 16 tahun untuk pihak perempuan dan 18 tahun untuk pria. Namun berdasarkan undang-undang terbaru tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terjadi perubahan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan. Perbaikan norma yaitu dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Tentunya, pertimbangan ini selaras dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga dengan perubahan batas minimal usia perkawinan akan menghindarkan terjadinya perkawinan anak. Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang HAM menetapkan kriteria anak adalah belum berumur 18 tahun dan belum menikah. Dengan demikian, jika ada seseorang yang belum berumur 18 tahun namun telah menikah, maka menurut kriteria undang-undang tersebut yang bersangkutan tidak termasuk lagi kategori anak-anak. Yang selanjutnya yaitu perkara perceraian. Dalam pendampingan dan penanganan perkara, konsep bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di peradilan agama hampir sama dengan yang dilakukan di lembaga peradilan. Hal terpenting dari praktik bantuan hukum di pengadilan agama terletak pada keharusan menerapkan prinsip dan asas penegakan hukum Islam yang sesuai dengan tujuan syariat dalam pengajuan melalui advokat. Advokat sendiri harus memiliki surat kuasa khusus dari kliennya yang dibelanya, yang setelah dilakukan kesepakatan, advokat kemudian berhak membuat berita acara gugatan yang meliputi 1. Identitas pihak secara lengkap, 2. Posita, dasar pengajuan gugatan sebagai alasan mengapa diajukan gugatan. Yang ketiga, petitum, tuntutan yang diinginkan. Setelah surat gugatan ditandatangani, baru kemudian diajukan ke muka pengadilan. Yang kedua yaitu perdata kebendaan dan waris. Hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Hak kebendaan dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan dan hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan hutang. Sedangkan waris, menurut istilah, ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Secara terminologi, hukum kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk
setiap ahli waris yang berhak mendapatkannya. Dalam proses pendampingan, seorang advokat menganalisa kasus yang ada kemudian melakukan pendampingan secara mediasi. Meskipun cara pendampingan itu banyak, tetapi mediasi adalah cara yang bisa dilakukan oleh seorang advokat dalam melakukan pendampingan, khususnya kasus perkara waris. Yang ketiga yaitu pro deo dan class action. Pro deo adalah biaya cuma-cuma atau gratis tanpa dipungut bayaran. Pelayanan perkara pro deo hanya diberikan kepada masyarakat miskin pencari keadilan. Pelayanan perkara pro deo diartikan dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Beberapa dasar hukum perdata, salah satunya yaitu berkaitan dengan biaya acara. Biaya administrasi ini juga disebut biaya perkara, di mana meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan pemberitahuan semua pihak serta biaya materai. Class action. Di Indonesia, terminologi class action diubah menjadi gugatan perwakilan kelompok. Menurut Perma nomor 1 tahun 2002 merumuskan gugatan perwakilan kelompok sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Class action pada intinya adalah gugatan perdata. Biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang dalam jumlah yang tidak banyak. Lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.